Masuk perguruan tinggi menjadi cita-cita sekaligus cara bagi para pelajar tentunya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan juga untuk merubah nasib dengan profesi yang lebih baik dan tentunya juga dengan ilmu yang lebih baik. Namun ternyata apabila dari awal sudah masuk pun tidak dengan jujur, maka seperti apa generasi masa depan kita selanjutnya? Tentunya kita harus mengatasi kasus tersebut termasuk dengan perjokian yang ada di kampus-kampus. Nah, kali ini kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos. Mas Wid, tadi kita sempat bicara, ternyata memang peminatnya sangat banyak, sedangkan tentunya kursi untuk menjadi mahasiswa itu terbatas. Apakah memang ini yang menjadi corong perjokian itu masuk, ataukah mungkin memang ada faktor-faktor lain yang membuat perjokian ini masih marak sekali muncul dalam kasus ini? Ya, dengan tingkat persaingan yang begitu ketat, itu mendorong masuk untuk orang joki dan sebagainya untuk masuk mencari keuntungan pribadi. Dan sementara dari mahasiswa sendiri, orang tua mahasiswa akan mengambil jalan pintas, dengan membayar sejumlah uang, mungkin bisa ratusan juta ya, untuk agar anaknya diterima di jurusan kuliah yang menentukan, karena kan jurusan kuliah itu sangat menentukan pekerjaan di masa depannya. Mereka bersedia membayar dengan harga tinggi ya. Inilah yang kira-kira mendorong masuk para calo yang sudah tidak asing lagi ya. Dan percaloan ini juga terjadi di tingkat nasional, bahkan kita khawatirnya apa? Kalau masih ingat Mbak Arin, tes CPNS kemarin itu sudah berlapis-lapis ya, jaringan keamanannya, jaringan komputernya sudah dengan pengamanan berlapis-lapis pun bisa dibobol. Nah, apalagi ini untuk SBMPTN ini, dan kita khawatir itu terjadi, ada kekhawatiran besar. Kenapa khawatir? Kasihan loh anak-anak lain yang dia sudah belajar, dia ikut bimbingan tes berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi tidak diterima, kalah karena kekuatan materi. Ya. Nah, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap karakter dari sumber daya manusia ke depannya begitu ya Mas Wid ya, karena bagaimanapun saat sudah cara masuknya pun tidak benar, tentunya dalam menyerap ilmunya pun tentunya akan sangat berpengaruh juga ya. Dan apabila nanti setelah lulus dan keterima juga di dalam profesi tertentu, itu pasti akan mempengaruhi karakter dari sumber daya manusianya. Tapi Mas, kalau kita bicara tentang seleksi masuk, sebenarnya kan dari setiap tahun selalu pasti ada evaluasi dan kemudian diperbaiki, baik itu dari pengamanannya, kemudian juga diantisipasi adanya sistem remote seperti yang terjadi pada kasus CPNS kemarin. Tentunya sebenarnya keamanan itu selalu diperbaiki begitu ya? Ya, kita panitia penerimaan mahasiswa baru juga melibatkan Polda dan Polresta ya untuk pengawasan langsung. Tapi secara internal memang tahun ini agak berbeda karena ada mekanisme pengawasannya, ada screening wajah, ada metal detector, peserta yang sebelum masuk pakai metal detector, ada pengacakan modul soal, itu diacak juga, tidak misalnya dari meja satu yang berdekatan dengan meja lainnya, itu soalnya dibuat berbeda, jadi diacak untuk mengurangi kemungkinan ada saling contek atau dan sebagainya ya. Dan ada pengawasan langsung baik dari internal panitia penerimaan mahasiswa baru maupun dari kepolisian. Oke, nah memang saat
dari mahasiswa sendiri, tentunya calon mahasiswa ingin menentukan kampus mana yang ingin dituju, pasti mereka menginginkan yang terbaik, kampus-kampus favorit biasanya ya Mas ya. Tetapi apakah mungkin kita bisa tawarkan juga sebenarnya cara lain seperti yang dilakukan pada sekolah-sekolah dasar dan juga sekolah menengah lewat sistem zonasi? Bagaimana tanggapan Mas Wid? Apakah mungkin cara itu bisa berhasil untuk dilakukan untuk mengantisipasi adanya perjokian untuk orang-orang yang ingin menentukan kampus favoritnya? Kalau untuk sistem zonasi untuk pendidikan dasar dan menengah bisa ya. Tapi kalau untuk perguruan tinggi agak sulit karena biasanya perguruan tinggi negeri itu kan hanya ada di ibu kota provinsi ya. Dan ini yang menyulitkan. Tetapi yang jadi fokus sekarang adalah bahwa bagaimana menjaga agar SBMPTN ini benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan. Karena itu sistem joki ini harus dicegah sejak dini. Harus dicegah sejak awal karena apa? Menjaga, selain menjaga kecurangan juga menjaga integritas anak-anak itu. Benar sekali. Integritas itu kan adalah satunya kata dan perbuatan. Sementara kampus ini kan tempat mendidik kawas candra di muka ya untuk anak-anak generasi penerus masa depan. Mungkin dia akan menjadi aparat penegak hukum, mungkin dia akan menjadi dokter, bisa menjadi guru. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan tentang, misalnya dia menjadi guru, bagaimana kita mengajarkan tentang moral-moral yang baik, tentang pendidikan moral, sementara dia sendiri cara masuknya Tidak benar. masuk ke perguruan tinggi dengan cara-cara yang curang. Ya. Jadi harus ada satu katanya antara perkataan dan perbuatan. Itu yang disebut integritas. Wah, luar biasa sekali. Tentunya kita bukan hanya bicara tentang peluang masuk ataupun tidak masuk, tapi kita bicara tentang bagaimana karakter dari generasi masa depan tentunya bisa berangsur dengan baik untuk akhirnya juga berpengaruh terhadap masa depan sebuah bangsa, karena tentunya di tangan pemuda juga kita akan meneruskan seperti apa kelanjutan bangsa ini. Begitu ya Mas Wid ya. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.